Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jejak misteri dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu berikan kesehatan, banyak rezeki, dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang jin. Apa itu jin? Tetapi sebelum dimulai video ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Misteri. Apa itu jin? Jin adalah makhluk Allah yang sama-sama mempunyai kewajiban sama seperti kita, sama seperti manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata-kata jin atau huruf daripada jin itu terdiri daripada jim dan nun yang menunjukkan tersembunyi daripada pandangan manusia. Jin tergolong makhluk yang halus dan manusia tergolong makhluk yang kasar. Nah, meskipun berbeda tetapi mereka berdua mempunyai kewajiban yang sama. Nah, yang harus kita ketahui adalah jin juga adalah makhluk Allah. Nah, yang biasa manusia rasakan adalah takut kepada jin. Nah, itu jangan. Karena ketika manusia itu takut kepada jin, maka jin akan merasa dia itu paling jago, akan merasa bahwa dia itu mempunyai derajat yang tinggi. Padahal dalam hakikatnya derajat jin dan manusia itu lebih mulia daripada jin. Manusia itu lebih mulia, tetapi sifat jin itu merasa bahwa dia yang paling benar. Nah, tetapi yang harus kita ketahui adalah jin terbagi dari dua golongan, yaitu ada jin kafir, ada jin muslim. Nah, jin muslim yang taat itu lebih baik daripada manusia yang banyak maksiat. Jadi sebetulnya begini, manusia dan jin itu ketika manusia banyak maksiat dan jin banyak beribadah, maka tetap kemuliaan itu ada di jin. Tetapi manusia akan lebih bermartabat lagi, manusia akan lebih derajatnya tinggi ketika manusia bisa lebih baik, manusia bisa menahan hawa nafsunya, manusia bisa berbuat lebih daripada jin itu sendiri, maka tingkat derajat manusia itu lebih tinggi daripada jin. Seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat, ada beberapa yang mungkin bertanya, dan juga mungkin di sini sahabat yang bertanya, nah, kenapa jin itu berbeda-beda bentuknya? Seperti ada kuntilanak, seperti ada pocong, genderuwo, dan lain sebagainya. Atau mungkin bahkan di luar negeri bentuknya beda gitu. Tidak ada pocong, tidak mengenal pocong, dan tidak mengenal kuntilanak. Kenapa? Nah, oke, di sini akan saya jelaskan. Jadi seperti ini.
jin akan memanifestasikan pikiran kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di otak kita, sehingga jin akan membentuk apa yang ada di pikiran kita. Jadi energi jin itu bisa membentuk apa yang kita pikirkan. Nah, secara umum di Indonesia yang mayoritas muslim maupun non muslim itu biasa bahwa bahwa di pikirannya jin itu atau setan itu biasanya kalau perempuan itu identik dengan kuntilanak, dan kalau laki-laki identik dengan pocong, karena itu menunjukkan mereka yang sudah meninggal yang bangkit lagi. Di pikirannya seperti itu, sehingga jin-jin itu memanifestasikan apa yang ada di pikirannya seperti itu. Kemudian ada genderuwo, terus kemudian apalagi. Nah, berbeda dengan yang di luar negeri itu seperti ada vampir, seperti ada Dracula, seperti yang lain-lainnya, karena makhluk yang mereka ciptakan dari pikiran mereka itu yang bisa menjadi bisa menjadi dan terbentuk di pikiran mereka, sehingga menjadikan mereka pandangan mereka seperti itu. Nah, di Indonesia seperti itu. Tetapi sebetulnya jin itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada jin yang jenisnya jin langit, ada jin yang jenisnya jin darat, nah ada jin yang jenisnya jin air. Nah, seperti yang dikatakan dari Ustadz Bawazir bahwasanya jin langit atau jin yang biasa disebut jin kayangan itu biasa disebut mungkin oleh umat yang lain atau umat bahkan dari kita sendiri, itu mereka dinamakan dengan dewa dan dewi. Nah, jin yang laki-laki itu biasa disebut dewa, dan jin yang perempuan disebut dewi. Mungkin ada beberapa dari kepercayaan kita bahwa dewi itu adalah bidadari dari kayangan. Sebetulnya bukan, itu adalah jin kayangan. Jin yang ada di langit. Nah, jenis jin yang ada di langit ini bisa dibilang spesial lah. Karena apa? Mereka mempunyai bentuk-bentuk yang bagus. Nah, jika perempuan mereka menunjukkan rupa yang bagus. Nah, jika laki-laki membentuk rupa yang bagus juga. Nah, berbeda yang ada di darat. Yang ada di darat ini biasa mereka memperlihatkan diri itu sebagai kuntilanak. Kalau di perempuannya pocong, kemudian genderuwo dan lain sebagainya. Nah, ada yang lebih ekstrim lagi dan galak. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau jin langit itu rata-rata halus dari mulai bahasa dan juga perbentukannya itu bagus. Nah, kalau jin air itu justru itu menunjukkan keganasan. Jadi bentuknya itu seperti monster. Nah, berbeda dengan bentuk-bentuk jin yang lain. Tetapi di dalam bentuk yang hakikatnya bentuk jin itu seperti apa, wallahu alam, hanya para nabi yang tahu dan para ulama atau para wali Allah yang tahu. Nah, kita sebagai awam, meskipun ada orang yang ini dianggap indigo, ini dianggap apa gitu, tetapi mereka tetap tidak bisa melihat bentuk yang aslinya gitu. Karena pada dasarnya jin mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya, merubah sebagai serigala, merubah sebagai pocong, merubah sebagai orang mati dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normal, ya. Oleh manusia normal, kecuali pada para wali Allah, dia bisa mempunyai kekuatan lebih daripada jin. Itu sendiri. Tetapi secara umum jin bisa menunjukkan atau jin bisa berubah apa yang mereka inginkan, dan kekuatan jin itu berbeda-beda seperti layaknya manusia.
ada yang jago, ada yang ada yang biasa, ada yang premannya, ada yang manusia biasanya, ada rakyatnya, itu disebut jin koloni. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah karangan Dr. Quraisy Shihab bahwasanya perbedaan jin dan manusia itu sebenarnya cukup mirip juga, cuman yang membedakan adalah dari bentuknya atau dari rupanya, juga yang membedakan jin itu tersembunyi dan manusia tidak tersembunyi. Nah, jadi seperti itu pandangan besarnya. Nah, untuk pandangan jelasnya lagi atau tafsirnya lagi, mungkin itu bisa kita bisa mengkaji lagi tentang jin, karena membahas tentang jin itu sebenarnya sangat panjang sekali. Nah, ini mungkin bisa menjadi dasar pengetahuan. Nah, oke, saya akan sedikit berbagi pengalaman waktu saya kecil, sedikit aja. Nah, ketika kecil saya pernah melihat sesuatu bentuk. Nah, dulu itu kakak saya, anak dari uwa saya, bukan kakak kandung, itu menikah. Nah, malamnya saya melihat, itu pertama kali, mungkin bisa dibilang saya pertama kali melihat makhluk. Jadi makhluk itu seperti manusia di tempat agak jauh juga. Nah, yang membedakan dia itu tidak bergerak layaknya seperti manusia. Dia itu misalnya dia berdiri, kemudian dia seketika langsung duduk. Itu yang saya pernah alami ya. Terus dari rupanya itu, kalau saya ceritakan itu parah banget dan hancur banget ya. Susah untuk diceritakan dan susah untuk digambarkan, itu saking hancurnya, sehingga membuat saya merinding. Nah, dulu kan saya kecil ya, masih kecil, jadi jadi merasa bahwa itu manusia atau mungkin lagi apa, dan mungkin tidak terlalu jelas pikiran saya seperti itu. Nah, kemudian saya pernah melihat juga yang putih-putih, tetapi di rumah uwa saya, yang putih itu bukan sosok kuntilanak, tapi lebih tepatnya mungkin disebut pocong lah. Tetapi kan saya masih kecil, nah jadi saya tidak terlalu tahu nama hantu. Justru tahu itu lebih besar, pas lagi besar, ini mungkin itu yang disebut pocong. Nah, kemudian kuntilanak saya lihat di rumah uwa saya, tetapi uwa saya saudara dari ibu saya sendiri. Nah, itu melihatnya macam-macam sih. Ada yang lagi duduk dulu, kemudian ada yang berdiri di sumur, tetapi seperti mengambang seperti itu. Nah, itu adalah sedikit pengalaman saya melihat seperti itu. Entah itu mungkin dari bayangan saya atau dari apa, tetapi itu yang saya lihat dan itu yang saya rasakan. Ada beberapa pengalaman saya lagi yang mungkin saya bisa ceritakan, dan itu sangat panjang. Nah, mungkin ini bisa menjadi wawasan juga, bahwasanya seperti ini, bahwasanya jin itu ada dan jin itu harus kita imani, harus kita percayai. Karena apa? Jin adalah makhluk Allah, jin adalah ciptaan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jangan kait-kaitkan bahwa ketika seseorang berbicara jin, ketika seseorang berbicara bahwa dia begini langsung dikatakan musyrik. Jangan, tidak. Jadi tidak semua yang berhubungan dengan jin itu musyrik. Bahkan orang-orang yang tidak mempercayai jin, nah itu sebenarnya bisa menjerumuskan dalam kesesatan. Karena jin itu ada, meskipun Anda semua yang memang tidak percaya, itu tetap ada. Nah, orang Islam itu wajib mempercayai jin meskipun mereka tidak pernah melihat, karena pada dasarnya manusia itu ditutup hijabnya kecuali orang-orang yang diberikan kelebihan. Nah, seperti itu sahabat-sahabat, semoga dengan dengan ilmu ini, dengan cerita ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah ilmu bagi Anda tentang dasarnya
jin, tetapi masih banyak lagi tentang jin dan sangat menarik, dan ini mungkin bisa anggap sahabat bahwa ini sebagai dasar ya, karena di sini saya juga mendapatkan beberapa pengalaman atau beberapa ilmu dari guru juga. Nanti sahabat-sahabat bisa bisa berkonsultasi dengan guru-guru ahli supranatural, tetapi disarankan untuk ahli hikmah yang baik, jangan bertanya terhadap dukun, seperti itu sahabat. Nah, mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat, terutama untuk sahabat-sahabat pendukung jejak misteri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.